Saya pindah tempat mengajar karena ruangan tempat saya mengajar dikuasai oleh laron. Oh, sama Wah, nih. pas musim hujan. Iya, karena ruangannya nggak ada daun pintunya, jadi begitu terang laron besar-besar masuk semua. Baik, em, mungkin juga ini koreksi dulu, bukan koreksi ya, tapi gini Pak, Bapak dan Ibu semua, malam ini lihat bacaan untuk Advent kedua dan ketiga sekaligus. Karena tokoh yang kita bicarakan di pertemuan di Minggu Advent kedua dan ketiga itu adalah Yohanes Pembaptis kan. Nanti di pertemuan yang ketiga kita akan bicara tentang Bunda Maria. Lalu di pertemuan keempat kita akan bicara tentang perayaan Natal gitu ya. Dan bacaan yang dibacakan di perayaan Natal itu. Um, ya, jadi Bapak Ibu, ketika kalau kita memperhatikan bacaan untuk Advent kedua dan ketiga, Itu ya. yang menjadi tokoh penting di dalamnya itu adalah ini Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian coba kita lihat dulu teksnya ya, Bapak Ibu silakan buka dulu teksnya. Yang di Advent kedua itu dari Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan ini, Bapak Ibu lihat dulu ya, ayat 6. Tolong perhatikan kostum Yohanes Pembaptis ya. Ya. Kemudian setelah memperhatikan kostum Yohanes Pembaptis, jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Kemudian lihat ayat referensi. Lihat ayat referensi, ketemu nggak? Yang bab 1 ayat 6 itu referensinya kemana? Mengacu kemana? Dua Dua raja raja-raja. raja. Dua raja-raja. Iya, Bapak Ibu tolong Dua ayat periksa itu ya. ya. Tolong periksa itu. Dua Raja Satu Satu ayat ayat 8. 8. bab 1 ayat 8. Apa yang dikatakan di situ? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Belum selesai. Kata raja, itu Elia, orang Tisbe. Ya, jadi kenapa dicantumkan di sini pakaian atau kostum dari Yohanes Pembaptis?
Karena mau ditunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Maksudnya Elia hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Nggak usah diskusi tentang reinkarnasi, urusannya berbeda. Nah, kemudian begini. Sekarang lihat ke ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Nah, yang itu tolong lihat ayat 3 itu kutipan dari mana? Yesaya Yesaya 40. 3. Ya, tolong Yesaya diperiksa. 40 Ya, tolong diperiksa teksnya. ayat 3. Ya, apa yang dikatakan di situ? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang Nah, gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Baik, antara ayat 3 ada orang yang berseru-seru dengan jubah bulu unta dan ikat pinggang dari kulit, itu nyambung apa enggak? Nah, Tiga. enggak nyambung. Dan kita perlu memperhatikan dua hal ini, karena dua hal ini, dua peran ini dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ada dua peran yang dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita perlu memperhatikan ini. Lalu kita lihat dulu yang pertama. Tentang ini. Yohanes itu sebagai Elia. Atau Elia hadir dalam diri Yohanes. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka Injil Lukas. Lukas bab 1. Lukas bab 1. Silahkan lihat di ayat 8. Itu Zakaria sedang bertugas membakar dupa di bait Allah kan? Ayat 9. 10. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun, malaikat itu berkata kepadanya. Jadi malaikat bicara kepada Zakaria. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum atau minuman. Nah ini, penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ya, akan berjalan mendahului dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Nah, yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, yang ayat 17 itu loh. Yohanes, anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet, itu akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia.
Lalu tugasnya itu adalah membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan itu dilakukan untuk mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Injil Markus lagi. Injil Markus lagi ya. Tapi sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini gunung bab 9. Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Silahkan ke Markus bab 9. Ketika mereka, Yesus lalu dengan murid-muridnya itu turun dari gunung, ayat 11, mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia harus banyak menderita dan dihina. 13, tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang. Dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, kalau kita membaca teks-teks yang kita lihat, kita buka ini tadi, kita bisa memperhatikan dan melihat dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis itu menjalankan peran Elia. Nah, nanti kita akan kembali ke peran Yohanes Pembaptis ini sebagai Elia. Tetapi kita perlu lihat sumber awalnya di mana yang mengatakan bahwa Elia akan datang mendahului siapa untuk apa? Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat sumber awalnya yang di Perjanjian Lama. Jadi sekarang Bapak Ibu, silahkan ke kitab Maleaki. Bab 3. Bab 3 dulu ya. Maleaki bab 3. Udah ketemu? Udah belum? Ada kitab Maleakinya? Ada paling akhir dari Perjanjian Lama. Udah, silahkan lihat ke bab 3 ya. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini kan seperti yang dikutip oleh Markus kan? Tapi nggak ada di sini suara orang yang berseru-seru, itu nggak ada. Kutipan dari Injil Markus tadi yang pertama dari sini. Lihat, aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Kemudian tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Terus ayat 5. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing
tanpa takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Nah, perikop ini Bapak Ibu isinya begini. Tuhan itu akan datang untuk menghakimi. Ingat, dalam penghakiman Tuhan itu unsur pemisahannya sangat jelas. Benar dan salah, baik dan jahat gitu ya. Nah, sebelum Tuhan datang menghakimi, ayat 1 tadi, aku akan menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan. Jadi Tuhan akan datang untuk menghakimi, dan kemudian sebelum Tuhan datang akan ada utusan ya untuk mempersiapkan jalan. Sekarang pindah ke bab 4. Masih Maleakhi ya, bab 4. Dan Bapak Ibu akan ketemu jawabannya. Mengapa Elia harus datang, itu jawabannya ada di sini. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu, hari ketika Tuhan datang untuk menghakimi, itu disebutnya hari Tuhan. Ya. Jadi gagasan, keyakinan tentang hari Tuhan yang kita temukan dalam Perjanjian Baru itu bukan sama sekali baru dan hanya ada di Perjanjian Baru. Sebaliknya, keyakinan akan Tuhan yang datang untuk menghakimi itu sudah kita lihat, sudah kita temukan, sudah diwartakan di dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, Tuhan akan datang. Untuk apa? Untuk menghakimi. Hari kedatangan Tuhan ini disebutnya hari Tuhan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mengingat yang di Injil Matius bab 25, penghakiman terakhir, nah pemahaman yang seperti itu sudah ada di kitab Maleakhi, sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, kemudian lihat pemisahan domba dari kambing, orang benar dari orang jahat, begitu kan? Bapak Ibu juga sudah lihat itu di sini. Masih di ayat 1. Semua orang sombong, semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Mengalami dibakar kayak jerami. Ya, tapi Bapak Ibu pernah bakar jerami atau belum? Belum. Nggak ngerti serunya kalau membakar jerami itu. Apinya kayak lari-lari gitu itu. Tapi jerami yang kering ya, bukan jerami yang baru baru dituai padinya. Enggak kurang berasa. Padi kering, bakar. Wow, beneran apinya bisa seperti berlari-lari itu. Tapi di sini digunakan sebagai gambaran apa menyebutnya ya, hukuman untuk orang-orang fasik dan orang-orang sombong. Nah, untuk ayat 2, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Terus lihat, kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Pernah ngelihat anak lembu? Terus Enggak, kemudian Pak.
Enggak pernah. Nggak pernah ya. Eh, Ketemunya Pernah. sudah lembu, udah ketemu cuman dagingnya doang yang udah mateng lagi ya. Iya. Menghadapi lembu sudah dengan pisau dan garpu. Dulu Nah, Pak Rol. ya kalau anak Ya, lembu melompat-lompat itu, iya saya bisa membayangkan karena saya tahu, lihat anak lembu kalau lompat-lompat kayak apa itu. Jangan bayangkan mereka tertawa atau tersenyum, tetapi ya gerakannya itu menunjukkan kegembiraan gitu. Jadi untuk orang yang takut akan nama Tuhan, lihat situasinya akan berbeda dengan yang sombong dan fasik tadi ya. Orang yang takut akan Tuhan itu akan melompat-lompat kayak anak lembu lepas dari kandang, senang sekali. Nah, kemudian mereka juga akan menginjak-injak orang fasik, menang, gembira seperti orang mendapatkan kemenangan itu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Berikutnya yang ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, ulang lagi ayat 5. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan itu ingat tadi, hari atau saat ketika Tuhan datang untuk menghakimi. Nah, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, Tuhan akan mengutus Elia. Nah, untuk apa? Tugas Elia itu adalah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jangan sampai ya Tuhan datang untuk menghukum. Tuhan datang untuk menghakimi. Iya, waspada ya. Yang sombong, yang fasik akan terbakar seperti jerami. Orang yang takut akan Tuhan mengalami kegembiraan. Nah, jangan sampai kamu mengalami nasib orang fasik. Maka Elia diutus, tugasnya adalah untuk mengadakan pemulihan. Memulihkan hati anak-anak kepada bapaknya dan sebaliknya. Dan kemudian ini tugas yang dijalankan oleh Elia ini di perjanjian baru diperankan, dijalankan oleh Yohanes gitu ya. Tapi kemudian Tuhan yang akan datang untuk menghakimi itu jadinya siapa? Kita bisa lihat Yesus yang datang sebagai anak manusia ya. Sekarang kita lihat ke Injil Lukas lagi. Injil Lukas, tapi sekarang kita ke bab 3. Lukas bab 3, sekarang lihat ke ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah
yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Berikutnya. Sekarang silahkan ke ayat 15. Namun karena orang banyak yang sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ayat 17 ini yang harus digarisbawahi. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Begini Bapak Ibu, Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang pribadi yang sangat terhormat. Membuka tali sepatunya saja, aku nggak layak. Nah, pribadi yang akan datang ini, itu akan membawa kuasa untuk menghakimi. Kiasannya, dia seperti orang yang membawa penampi, yang fungsinya untuk memisahkan gandum dari sekam. Ini kan gambaran pengadilan akhir. Di tempat lain, gandum dengan lalang. Domba dengan kambing. Ikan baik, ikan buruk. Begitu kan? Nah, yang akan datang sesudah Yohanes, itu adalah pribadi yang punya kuasa untuk menghakimi. Dan Yohanes itu menyampaikan seruan pertobatan. Kamu nggak bertobat, ingat, resiko harus kamu tanggung. Apa resikonya? Kamu akan mendapatkan penderitaan yang sangat serius. Seperti sekam yang kemudian akan dibakar dalam api. Nah, sekarang saya sampaikan lagi tapi dengan cara yang berbeda ya. Ketika kita berbicara tentang Advent, itu kan bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ingat di pertemuan yang lalu, Tuhan Yesus itu kan datang 2 kali. Datang pertama, lahir sebagai manusia, dan kemudian menyelamatkan manusia, ya kan? Dengan mati di kayu salib. Sesudah itu Yesus naik ke surga, dan kemudian ia akan datang lagi. Kalau di surat Ibrani, untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang menantikan dia. Di bacaan Advent yang pertama, kita bicara tentang, atau bacaannya bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Masih ingat kan ya? Jadi Advent pertama, itu bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, Yohanes Pembaptis itu kan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Setelah memperhatikan teks-teks yang kita lihat ini tadi, pertanyaannya, Yohanes Pembaptis itu menyiapkan kedatangan Tuhan untuk yang pertama atau yang kedua? Jawabannya? Pertama. Yang pertama? Iya. Betul. Kedua. Kenapa pertama? Kenapa kedua? Karena yang kedua, seperti di Kisah Para Rasul, dikatakan Yesus akan kembali dengan dia naik ke surga kembali dengan cara yang sama. Tidak melalui bayi lagi. Ya, tapi kemudian datang untuk apa? Untuk menghakimi.
Datangnya untuk menghakimi. Nah, kemudian sekarang begini. Selisih umur Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu 6 bulan. 6 bulan. Cuma 6 bulan. Kedatangan Yesus yang pertama bisa dikatakan mulai dengan kelahirannya. Ya kan? Nah, ketika Tuhan datang untuk pertama kalinya, atau tunggu dulu, untuk pertama kalinya, Tuhan datang untuk menghakimi apa enggak? Enggak. Kemudian lihat yang di ini Lukas bab 3 tadi. Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan menampi dan kemudian memisahkan gandum dari segam. Ya, yang menjadi apa ya? Bisa jadi hal yang membingungkan gitu ya. Yohanes itu datang bersamaan gitu ya dengan Tuhan Yesus waktu berkarya di dunia. Tetapi isi ucapannya, isi pembicaraannya, isi pewartaannya itu menyangkut kedatangan Yesus yang kedua yang akan bertindak sebagai hakim yang akan memisahkan orang benar dari orang tidak benar. Nah, sementara peran sebagai hakim yang punya kuasa untuk menentukan mana benar mana yang salah itu baru dijalankan oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua, begitu. Jadi kalau ini apa ya? Kalau dalam bahasa studi kitab suci dipakai kata ketegangan, sudah tapi belum. Yesus sudah datang, ya. Tapi kedatangannya yang kali ini itu adalah untuk menyelamatkan, mati di kayu salib, ya, untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian dia akan datang lagi untuk menghakimi. Nah, pewartaan Yohanes Pembaptis ini tadi, pertobatan supaya tidak dihukum, itu bicara tentang pengadilan di akhir zaman yang akan dijalankan oleh Yesus, ya, pada akhir zaman. Nah, begitu yang kita temukan di dalam Injil, ya, baik Matius, Markus maupun ini Lukas. Yohanes tidak bicara tentang Elia, agak berbeda ya. Nah, ini dulu, Bapak Ibu, Tuhan akan datang untuk menghakimi. Nabi Maleaki sudah menyerukan hal itu. Dalam penghakiman itu akan ada pemisahan orang benar dari orang yang nggak benar. Nah, Tuhan menghendaki supaya manusia tidak dihukum. Karena itu Tuhan mengutus Elia, tugasnya adalah membawa pemulihan. Nah, Tuhan yang akan datang itu adalah Yesus yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Tugas Elia dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan pertobatan, dan kalau kita kutip, kita ulang lihat yang di Lukas bab 1 tadi, ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia dengan tugas memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan sebaliknya, dan kemudian juga dikatakan membuat membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan cara demikian mempersiapkan umat yang siap sedia bagi Tuhan. Nah, tunggu dulu, sampai di sini bisa dipahami? Pak, jadi nanti sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mungkin nggak Elia datang lagi, Pak? Nggak usah ngomongin besok, sekarang kita lihat yang ada di teks. Bapak bertobatnya nunggu Tuhan Yesus datang lagi atau sekarang sudah harus bertobat? Ya sekarang. Ya, gini, untuk kita sekarang, akhir zaman itu kayaknya jauh sekali gitu ya. Tapi untuk orang di perjanjian baru, enggak. Akhir zaman itu dekat sekali. Kok bisa mengatakan begitu? Sekarang Bapak Ibu boleh lihat
Injil Markus bab 9 ayat 1. Silahkan periksa. Katanya lagi kepada mereka, sesungguhnya aku berkata. Apa yang dikatakan? Aku berkata kepadamu. Apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, itu juga bicara tentang akhir zaman. Jadi orang itu masih hidup nggak sampai sekarang? Nggak mungkin mengatakan orang itu masih hidup, kan? Nggak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah datang dengan kemuliaan. Satu lagi, ini lebih gampang. Silahkan ke 1 Tesalonika. Satu Tesalonika bab 4. Satu Tesalonika bab 4, sudah ketemu? Periksa ayat 15. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Perhatikan, Paulus mengatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Dalam ucapan Paulus ini, ada keyakinan yang menunjukkan bahwa Paulus percaya Tuhan akan datang bahkan ketika Paulus masih hidup. Begitu kan ya? Baca yang ada di teks, jangan baca yang ada di pikiran. Kalau di pikiran kita, akhir zaman kayaknya jauh sekali. Kita lihat yang ada di dalam teks. Awalnya para pengikut Yesus itu percaya Tuhan akan datang dalam waktu singkat, dalam waktu segera. Cara kedatangannya seperti waktu dia naik. Ada di akhir Injil Lukas dan di awal Kisah Para Rasul. Untuk apa nanti dia datang? Nah, kalau di 1 Tesalonika itu sudah langsung disebut Tuhan akan menjemput kita. Suasana penghakimannya memang tidak berasa di situ, tetapi sekali lagi yang saya maksudkan begini, kedatangan Tuhan untuk orang-orang di Perjanjian Baru itu akan terjadi cepat. Maka peran Yohanes Pembaptis itu jelas. Mempersiapkan suatu umat, menyerukan pertobatan supaya tidak terima hukuman. Nah, peran Yohanes Pembaptis sebagai Elia tadi sudah dijalankan. Tuhannya sudah datang apa belum? Nah, balik lagi, awalnya umat di Perjanjian Baru percaya Tuhan akan segera datang. Kok enggak datang-datang? Ya, kok enggak datang-datang? Terus ya, di dalam pemahaman gereja Katolik, Tuhan akan datang, belum tahu kapan, tetapi kita selalu mengucapkan dalam anamnesis, tapi sebelum Tuhan di akhir zaman datang di akhir zaman, Tuhan akan menjumpai orang-orang yang mati sebelum akhir zaman itu. Begitu memahaminya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, mari. Masih ada lagi? Pak, Elia itu yang zaman Elia kan duluan lahir daripada itu ya, Yohanes ya, Pak. Elia itu hidupnya atau malah sebelumnya. Freeze, Pak. Oh, saya freeze. Iya, sebentar tadi. Elia, kenapa, Pak? Elia itu hidupnya abad ke-9 atau 8 sebelum Masehi. Ibu bisa membacanya di 1 Raja-Raja bab 17 sampai dengan 19.
sambung lagi bab 21, lalu pindah ke 2 Raja-Raja bab 1 ya, Bu ya. Nanti silahkan Ibu periksa di situ. Tapi maksud pertanyaan Ibu apa? Kenapa kok Elia itu harus melakukan hal-hal dari Yohanes Pembaptis? Jadi dia melakukan hal-hal apa, dia jadi gimana tadi Pak? Menjalankan peran atau Iya, tugas menjalankan. Elia. Nah, dalam hal ini tadi Ibu ingat ya, yang di Maleaki tadi ya. Yang di kitab Maleaki, Tuhan akan datang menghakimi, Tuhan tidak senang melihat orang dihukum, menderita, maka Tuhan kirim Elia. Tugasnya adalah memulihkan hati anak-anak kepada bapaknya dan sebaliknya. Jadi itu apa? Kiasan Elia membawa pemulihan, Elia menyerukan pertobatan gitu. Nah, kemudian lihat yang di Lukas bab 1 tadi. Malaikat bicara kepada Zakaria. Anak yang akan dilahirkan oleh Bu Elizabeth itu akan berjalan dalam kuasa, dalam roh dan kuasa Elia. Terus tugasnya apa tadi? Ya, pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan sebaliknya, dan kemudian membawa ini orang supaya memiliki pemikiran yang benar, menyerukan pertobatan. Nah, kemudian kenapa? Jadi mereka timbal balik ya sebetulnya ya. Jadinya Elia menjalankan peran Yohanes, Yohanes menjalankan peran Elia gitu. Yohanes nggak bisa mengatakan Elia menjalankan peran Yohanes. Di kitab Maleaki, Ibu ingat yang Maleaki dulu ya. Tuhan akan datang menghakimi. Tuhan tidak senang umat dihukum. Maka Tuhan mengirim Elia untuk menyerukan pertobatan. Itu dipegang dulu, Bu ya. Ya. Kapan itu akan terjadi? Tuhan yang datang menghakimi itu adalah Yesus yang datang di akhir zaman. Itu ya. Yang kedua kali jadinya. Ya, dan kemudian yang bertindak atau menjalankan tugas Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena apa? Yohanes Pembaptis membawa pemulihan, menyerukan pertobatan tadi. Saya itu jadi bingung. Sulitnya apa sih ini? Kayaknya nggak sulit loh ya. Wis tuwek, Pak. Saya nggak terima alasan itu. Kalau menyebut diri tua dalam arti terus menjadi lemah, saya nggak akan terima. Yang saya terima hanya ya, karena ibu bapak sudah menjalani waktu yang panjang, di pikiran itu ada banyak sekali pengetahuan, sehingga ketika menemukan sesuatu yang baru, pikiran seringkali nolak karena kayanya pengetahuan yang ada di memori bapak ibu. Yang saya khawatirkan itu, Mbak. Enak, no. Kalau kemampuan untuk memahami, saya nggak ragu-ragu kalau itu. Baik, Pak, boleh bisa saya dipahami? tanya? Ya. Pak, ini saya bertanya tapi agak sedikit menyimpang sedikit. Jadi saya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, itu kan ada penghakiman. Sebelum ada penghakiman kan ada pemurnian kalau di gereja Katolik ya Pak ya. Masuk ke api Tunggu pemurnian. dulu. Tunggu, tunggu dulu. Yang Ibu sebutkan sebelum penghakiman ada pemurnian dan itu diajarkan gereja Katolik, itu yang perlu klarifikasi itu. Iya kan ada api penyucian seperti pemurnian, bukan? Iya, tetapi kalau dikatakan sebelum penghakiman ada penyucian, purgatori, itu yang kaitannya harus diklarifikasi, Ibu. Jadi masuk surga. Ya, untuk masuk ke surga jadi ada purgatori itu rupanya. Ya, begini dulu supaya clear dulu ya, Bu ya.
Tidak ada yang mengatakan bahwa setiap orang kalau mau masuk surga lewat purgatorium. Bapak Ibu, Bapak kalau mau membantah saya, tunjukkan teksnya ya. Jangan pokoknya katanya. Nanti Bapak Ibu boleh buka katekismus yang bicara tentang penghakiman. Ada 3 kemungkinan. Pertama, saya pakai bahasa yang lugas ya. Masuk dalam hidup kekal langsung. 2, masuk dalam kehidupan kekal melalui penyucian. 3, enggak masuk hidup kekal. 3 kemungkinan itu yang dihadapi oleh manusia. Sehingga kalau orang mengatakan orang Katolik kalau mati pasti lewat penyucian, malah itu tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Kemudian begini dulu, kalau orang berbicara tentang penyucian, jangan pernah meremehkan, memandang ringan penyucian. Kenapa? Bapak Ibu silahkan mengingat 2 November. Di 2 November itu kan ada peringatan arwah. Itu arwah-arwah diapain coba di 2 November? Kita berdoa supaya jiwa-jiwa yang di penyucian segera dibawa ke surga kan? Ya. Maksimal berapa tahun meninggal boleh didoakan. Pokoknya ada yang jawab pasti salah. Karena nggak ada maksimalnya. Nggak bisa Bapak Ibu sebut angka. Nah, kalau di penyucian itu enak, ngapain didoakan? Ya kan? Iya. Yang justru saya maksudkan, jangan pernah berpikir saya nggak apa-apa berdosa sekarang, toh nanti ada penyucian kok. Jangan pernah berpikir di penyucian itu enak. Yang menjadi target, gitu ya, pakai bahasa Lukas, yang diinginkan oleh Bapa itu manusia masuk ke hidup kekal. Bapak Ibu, ketika mendengar Bapa menghendaki kita masuk hidup kekal, Bapak Ibu jangan jawab, iya Bapak saya ingin masuk hidup kekal, tapi saya ingin penyucian dulu. Kenapa? Penyucian itu bukan senyaman, mengenakkan, dan dirindukan. Salah kalau berpikirnya begitu. Nah, kemudian begini, ketika orang mengalami kematian, orang beriman ya berhadapan dengan, ya kalau namanya orang beriman harusnya kemungkinannya cuma 1, langsung, 2 lewat penyucian. Tapi Bapak Ibu pengennya langsung atau lewat penyucian dulu? Langsung. Itu harusnya. Jangan sampai bilang, lah nanti uang sudah saya kumpulkan, sudah saya serahkan ke anak-anak supaya nanti membuat intensi misa, doa arwah. Rugi dong kalau saya langsung ke surga, duitnya nggak kepake. Bukan begitu cara berpikirnya. Yang dikehendaki Bapa, manusia langsung masuk hidup kekal. Ya, oke Pak. Tapi yang saya bingung itu Pak, purgatory itu ada di dunia orang mati yang disebut Seoul itu, Pak. Dunia orang mati tidak sama dengan penyucian. Jadi Ibu di penyucian mengingat, ya tunggu dulu. Ya, Ibu silakan mengucapkan syahadat atau kredo tentang Yesus yang disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Terus setelah itu turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tunggu, nggak usah sampai ke situ, bukan itu, nggak usah ini. Maaf tadi nge-freeze, ini juga freeze lagi. Enggak Pak, enggak nge-freeze. Enggak nge-freeze Pak, enggak. Sudah, tadi nge-freeze, sekarang bebas. Hanya melanjutkan kalimat yang disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Terus habis itu apa kalimatnya? Yang turun ke tempat penantian. Turun ke tempat penantian kan?
Iya. Apakah tempat penanti itu sama tempat penantian itu apakah sama dengan api penyucian? Tidak. Enggak. Tempat penantian, Bapak Ibu perhatikan saja penggunaan kata. Tempat penantian berarti tempat untuk Menunggu. menanti. Menanti siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Menanti yang punya surga, buka surga. Itu Yesus. Siapa yang menanti? Orang-orang benar yang hidup, yang mati sebelum Yesus membuka surga. Nah, siapa mereka? Kalau menggunakan bahasa Perjanjian Lama, mereka adalah orang-orang yang ada di dunia orang mati. Dunia orang matinya Perjanjian Lama, itulah yang disebut penantian, bukan penyucian. Oh, oke. Jelas dulu, ya. Tapi Pak, itu kalau saya bingungnya dengan yang orang suka bicara tentang Seol itu kan dunia Seol orang itu mati. sama dengan dunia orang mati. Ya. Dan itu yang kemudian disebut sebagai tempat penantian. Karena di dunia orang mati itulah orang dalam pemahaman Kristiani, disitulah orang yang mati, orang benar yang sudah mati itu menantikan yang punya surga, buka surga. Gitu. Tapi sudah nggak sakit lagi ya Pak? Nggak kayak di api. Sudah nggak sakit, sudah nggak tua, sudah nggak ubanan, sudah nggak bingung rambut, sudah nggak bingung badan. Gak ingat, kita belum pernah diskusi tentang 1 Korintus bab 15. Ibu baca nanti itu. 1 Korintus 15 ya, tentang kebangkitan tubuh. Tapi yang malam ini kita perlu perhatikan, ngomongin pertobatan ini tadi ya, satu hal yang menjadi penghalang, pengganggu di antara umat Katolik dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya itu adalah salah paham tentang penyucian. Salah paham tentang penyucian. Loh kok bisa? Iya, bisa. Orang bisa memandang rendah dosa karena berpikir toh nanti kalau mati kan masuk ke penyucian. Kalau kita berharap mati masuk penyucian, ya tunggu saja pengharapan itu terpenuhi. Tapi jangan pernah berpikir berharap penyucian itu tempat yang nyaman dan enak. Buktinya sekali lagi, kalau penyucian itu enak, Bapak Ibu nggak usah minta didoakan dan nggak usah mendoakan orang mati. Kita berdoa untuk para arwah yang di penyucian, bukan yang di surga, bukan yang di neraka. Begitu memahaminya. Jadi kalau orang berpikir nggak apa-apa berdosa, toh ada penyucian. Kalau berpikirnya model begitu, bagaimana mungkin orang bisa bertobat? Tidak akan. Toh dosa saya cuma kecil-kecil kok. Nanti juga akan disucikan. Sekali lagi, kalau itu yang dipikirkan, maka tidak akan ketemu dengan pertobatan itu tadi. Baik, ada lagi? Pak, sekali lagi Pak, yang tadi tentang Elia itu loh Pak sama Yohanes. Jadi Elia itu menjalankan peran Yohanes itu kebalik. Stop. Biar nggak bingung. Stop. Apa? Yohanes menjalankan peran Elia. Titik. Bukan sebaliknya juga. Dari tadi saya nggak ngomong sebaliknya, Bu. Ibu yang balik-balik dari tadi. Loh, nah, tadi kan apa sih? Tadi kan Elia kan Meliaki itu kan bilang kan untuk supaya bapak-bapak ingat anak-anak, kembali ke anak-anak, anak-anak kembali ke bapak, gitu kan Pak? Iya. Nah itu iya, kan itu kitab Maleaki kan bicara tentang Elia kan ya Bu ya? Ya jadi dia mempersiapkan pertobatan kan? Ya. Itu untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai hakim. Perjanjian Lama. Sebagai hakim, tapi kan sebelumnya Yesus lahir. Ibu masih bisa mengingat kata ini, nubuat? Iya.
Kenapa? Ibu Oh, pernah mendengar kata nubuat digenapi? iya pernah. Ya, apa yang dinubuatkan oleh Maleaki digenapi oleh Yesus dan Yohanes. Ya, Ya, itu belum dipahami. sudah. Kalau itu sudah. Tapi Elia ini loh. Nub- Elianya Itu kenapa? sama-sama dengan Yohanes itu loh, Pak. Masih saya nggak ngertinya di situ. Gini aja deh. Elia di perjanjian Ibu, lama kan? Bu Leni itu mirip mama atau mirip papa, Bu? Dikit-dikit kanan kiri kali. Ya, elong. Bisa nggak saya mengatakan Bu Leni mirip, wajahnya mirip mama gitu? Bisa. Bisa juga. Nah, tapi saya bisa nggak mengatakan mama Bu Leni mirip Bu Leni? Nggak bisa. Oh, Kemarin iya. kan duluan. Wah, gini. Mama Bu Leni mirip sekali sama Bu Leni gitu. Nggak pernah ngomong gitu kan? Ya, 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 ya. Ya, Hmm. oke deh. Kok Ya, oke dah, dehnya itu? Thank you. Udah. Aku, oh, ya, 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 ya. Wah, kalau kasih contoh ini loh, maut bener-bener nih, Pak. Malah mawut gimana sih? Maut. Mawut itu Bukan makanan maut, Pak. Maut, Pak. Saya ingatnya nasi mawut, Bu. Iya, nasi mawut. Magelangan. Thank you, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ya, Ya. baik. Saya tanya Pak Seto, Ya, kalau gitu neraka dengan tempat penantian itu gimana ya Pak Seto bedanya? nggak usah pikir neraka, Pak. Udahlah. Oh, Nggak pengen ke sana kan? Nggak usah dipikirin. tapi kan disebut ya Pak. Disebut, ya, saya bisa ngomong banyak tentang neraka. Tapi kemudian begini, mengingatnya begini saja. Surga itu sama dengan hidup bersama Allah. Tapi Allah itu kudus. Ya. Kalau manusia itu sudah dipandang kudus, dia langsung bisa tinggal bersama Allah. Tapi kalau manusia itu belum kudus, orang ini percaya kepada Allah tapi belum kudus, maka dia harus dikuduskan. Nah, itu penyucian. Ya. Sedangkan neraka itu orang yang menolak Allah. Orang yang menolak Allah jangan harap tinggal bersama Allah. Begitu kan? Oke, paham. Ya. Nah, saudara, begitu saja. Ya. Contohnya jelas. Hidup bersama Allah itu senang. Hidup terpisah dari Allah susah. Ya. Susah itu kayak apa? Kayak Bapak Ibu masuk ke api di krematorium tapi nggak kebakar. Kepanasan doang. Ya, apa mana yang lebih susah dari itu? Kalau tempat penantian itu sudah setengah-setengah surga kan, Pak? Enggak. Yakin akan ke surga, pasti ke surga, tapi perlu disucikan. Istilah setengah surga, nanti Ibu juga mengatakan setengah enak, setengah bahagia. Enggak bisa dikatakan. Kalau gitu penantian sama dengan penyucian. Enggak kan? Saya sudah jelaskan yang itu tadi. Tempat penantian itu sudah nggak ada lagi. Yang dinanti sudah tiba kok. Yang dinanti itu kan yang punya surga. Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sudah datang. Terus menanti siapa lagi? Udah nggak ada. Nggak usah pengen ke sana. Oh, jadi penantian itu yang zamannya dulu untuk Yesus tahu waktu itu. Ya, itu yang masuk terakhir di situ Yesus gitu ya. Iya. Tapi istilah setengah surga jangan digunakan. Itu mengganggu. Kenapa? Oh, berarti di penyucian itu ya enak. Setengah surga kok. Tidak bisa mengatakan begitu. Enggak. Ya. Enggak, saya pikir ada penantian juga selain itu. Apa? Penyucian gitu sekarang. Oh, enggak. Pak, waktu di Gunung Tabor itu Musa dan Elia masih di Sheol ya, Pak?
Cara berpikirnya bukan begitu, Pak. Minta maaf, Pak ya. Kalau bicara, saya bicara langsung. Tapi yang menjadi penting itu bukan orang ini sekarang ada di mana, orang ini sekarang ada di mana. Nanti pertanyaan menjadi lebih serius. Abraham juga ada di mana, ada di mana. Jawabannya tidak akan pernah ketemu dengan jelas di situ. Yang menjadi penting ketika Tuhan menampakkan kemuliaan di atas gunung, kenapa Elia dan Musa yang ada di situ? Nah, itu menjadi penting di situ pertanyaannya. Kita belajar itu bukan untuk cari tahu Musa ada di mana sekarang. Tapi sekarang saya harus bagaimana? Nah, mengapa Elia dan Musa balik ke Maleaki tadi? Jadi minta maaf kalau nanti orang ini waktu itu ada di mana, saya tidak akan bisa jawab. Termasuk ketika Allah itu Allah orang ketika jawab orang-orang Saduki, Yesus mengatakan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya. Allah bukan Allah orang mati. Nah, terus gimana itu jawab itu? Abraham ada di mana? Repotkan jawabnya. Jadi saya tidak akan masuk ke diskusi seperti itu. Lalu kalau saya mengatakan A atau B, saya harus menemukan dasar. Dan untuk menemukan dasar ini, ya itu yang saya nggak bisa. Untuk mengatakan itu ada pada di Seoul, gimana? Membuktikannya bagaimana? Masa Elia dijemput sama kereta berapi, tapi ke dunia orang mati? Hal-hal yang ada di Perjanjian Lama, apalagi yang menyangkut apa menyebutnya ya, kehidupan sesudah kematian, tidak semuanya jelas untuk kita. Harus diakui itu. Pak, terus yang kedua, Pak, nubuat di Perjanjian Lama itu kan berlaku untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua, ya Pak ya. Tunggu, yang Bapak maksudkan apa? Lanjutkan dulu. Seperti yang di Maleaki itu, maka kalau Elia akan datang, bisa berarti juga bukan hanya untuk yang pertama, tapi juga untuk yang kedua sebetulnya ya Pak ya gitu. Malah untuk yang kedua kan tadi kita lihat, bukan untuk yang pertama. Oh, oke. Elia, Yohanes itu datang untuk mempersiapkan orang supaya bertobat. Ketika Tuhan datang menghakimi, mereka siap. Dalam penghakiman, mereka akan dipandang sebagai orang benar dan tidak akan dihukum. Mungkin nggak Pak? Yohanes datang untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nanti setelah itu, untuk kedatangan yang kedua, ada Elia lagi, entah namanya Yohanes atau siapa gitu Pak. Nah, Bapak mengatakan begitu, harus ada sumbernya. Saya menjawab seperti itu, harus ada sumbernya. Untuk kita sekarang, kedatangan Tuhan itu jauh sekali kan. Tapi untuk orang yang ada di Perjanjian Baru, kedatangan Tuhan itu dekat sekali. Nah, kemudian kalau bicara tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi, penghakiman di akhir zaman memang terjadi nanti di akhir zaman. Tetapi sebelum Tuhan datang di akhir zaman, Tuhan sudah menghakimi setiap orang yang mati kan? Ya. Orang-orang yang mati sekarang nggak nunggu akhir zaman tuh. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Baik, sekarang begini. Balik ke Injil Markus tadi ya. Silahkan lihat ke ayat 7. Markus 9 ya Pak? Bukan, yang 1, Markus 1. Lihat ke ayat 7. Ia memberitakan demikian. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Dan untuk menggambarkan betapa berkuasanya orang itu, Yohanes mengatakan, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Perbandingannya, aku itu loh membaptis kamu cuma dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, sekarang begini. Pakai kalimat yang lugas ya.
Apakah Bapak Ibu sanggup menghadirkan Roh Kudus? Apakah Bapak Ibu punya kuasa untuk menurunkan Roh Kudus? Jawabannya jelas kan ya? Siapa yang punya kuasa untuk menghadirkan, mencurahkan Roh Kudus? Jawabannya ya Tuhan. Nah, pribadi yang diwartakan oleh Yohanes ini punya kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus. Ini betapa berkuasanya yang akan datang sesudah Yesus. Nah, kemudian menghadapi itu, lihat ke ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang begini. Yohanes itu mengadakan pembaptisan untuk pengampunan dosa. Nah, mulainya dari kata ini, tobat, baptis, pengampunan. Harus tobat dulu. Orang mendengar berita tentang Tuhan yang akan datang menghakimi, sikap yang benar adalah bertobat. Meninggalkan yang jahat, yang salah, lalu melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pertobatan itu kemudian diungkapkan dengan menerima baptis. Nah, baptis menjadi tanda, menjadi lambang orang itu sudah bertobat. Karena orang sudah bertobat, maka Tuhan akan mengampuni. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan akan membuat orang itu bersih dari dosa. Nah, itu digambarkan dengan mandi baptis tadi ya. Pencurahan air yang dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk membersihkan badan dari kotoran. Jadi menyambut Tuhan yang akan datang untuk menghakimi, apa yang harus dilakukan? Tobat. Kalau kamu bertobat selamat, enggak bertobat celaka. Agak serem ini ya. Kalau nasihatnya kayak gini agak serem. Jadi bertobat nanti bukan karena sesuatu yang positif, tapi karena takut. Tapi kesadaran yang diperlukan sebenarnya adalah pertobatanmu, kehidupanmu, itu akan membawa konsekuensi untuk kamu. Kamu nggak bertobat, kamu terima konsekuensinya. Kamu bertobat dan hidup benar, itu juga ada konsekuensinya untuk kamu. Nah, gini aja deh. Sederhana saja. Bapak udah mandi belum? Udah ya. Resikonya apa? Kalau nggak mandi seminggu aja gitu. Bau. Kotor. Kalau saya nggak mandi, jangankan seminggu, sehari aja udah bisa jadi nggak tahan kalau pas keringetan terus. Resikonya kalau saya nggak mandi ya kotor, bau. Tapi kalau saya itu kotor, terus mandi, konsekuensinya untuk saya apa? Bersih. Bersih, sehat, wangi. Nah, tergantung mandinya pakai sabun atau pakai pasir ya. Kalau pakai pasir ya nggak wangi. Nah, yaitu saya tidak bertobat, saya tanggung konsekuensi ya. Saya bertobat memperbaiki diri, maka ya saya juga akan terima konsekuensi. Tapi ini nggak disebut konsekuensi ya, orang positif menyenangkan kok konsekuensi. Nah, itu yang sebenarnya diperingatkan oleh ini Yohanes. Sekarang kita pindah ke Injil Yohanes bab 1. Kalau di Injil Yohanes bab 1 ini di Advent ketiga, bacaannya nggak full ya. Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8. Udah siap? Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Kemudian sambung ke ayat ini 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan berterus terang, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia? Nah, ini yang saya sebut tadi. Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Di Injil Yohanes malah mengatakan, aku bukan Elia, tapi aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, kalau kita lihat balik yang ada di Injil Markus, kutipan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Ya, Bapak Ibu tolong membuka ya, silahkan diperiksa. Yesaya berapa tadi? 40 ya. Apa yang dikatakan di Yesaya 40? Ayat berapa itu ya? Ayat 3, Pak. Ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Ada suara yang berseru. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Baik, Bapak Ibu menghadapi dua teks ya, Yohanes dengan Yesaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu lihat yang Yesaya. Yang di padang gurun itu jalan atau suara? Suara. Coba periksa lagi. Persiapkanlah di padang Ayo. gurun. Coba yang di Yesaya ya, coba periksa bunyinya gimana? Ada suara yang berseru-seru. Siapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, kalau yang di Yohanes bab 1 ayat 23 tadi. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Jadi kalau yang di Injil Yohanes, yang di padang gurun apanya? Bukan jalannya ya, tapi suaranya. Bahkan orang yang bersuara. Akulah suara. Ya. Nah, sekarang begini. Di Advent yang kedua, bacaannya itu yang dari Yesaya 40 itu. Nah, kalau mau memahami Yesaya 40, Bapak Ibu perlu buka peta dulu.
peta yang judulnya ini dunia zaman purba, dunia perjanjian lama. Bisa menemukan enggak? Peta yang judulnya dunia perjanjian lama. TB2 Ya, nggak ada. kitab Kejadian. Ada? Ada enggak? Kenapa di TB2 nggak ada ya, Pak? Dunia zaman purba, Pak. Ya, dunia zaman purba. Kalau enggak ada, cari di Alkitab lain. Bapak Ibu di rumah kok, jadi gampang kan nyarinya. Nah, kemudian begini dulu, Bapak Ibu, silahkan berdiri di Yerusalem. Ya. Kemudian dari Yerusalem, silahkan arahkan pandangan ke timur jauh sekali sampai ke Babel. Babel, jauh sekali. Timur, tapi agak ke utara dikit lah, gitu ya. Yerusalemnya aja. Oh, ini Yerusalem. Padang gurun Arab ya? Ya, tapi lihat dulu Babelnya, Bu. Ketemu Babelnya. Ke timur jauh sekali sampai ketemu Babel. Ada? Ya. Nah, kemudian jalur normal, kalau orang mau pergi ke Babel, itu dari Yerusalem ke arah utara. Dari Yerusalem ke arah utara, bisa ketemu Syria atau Damsyik. Ya. Ada kota Damsyik. Nah, belok kanan ke arah timur sekarang. Lalu cari sungai Efrat dan Tigris. Baru kemudian sampai ke Babel kan. Itu jalur yang normal. Muter ya? Ya, muter. Kenapa kok muter? Kalau lurus, ketemunya apa? Padang gurun. Padang gurun. Oh. Jelas masalahnya. Iya. Susah nyari warung kalau di gurun kan. Nah, kemudian begini. Orang-orang Yehuda itu ada di pembuangan di Babel. Dan kemudian Tuhan akan membebaskan mereka, lalu membawa mereka pulang ke Yerusalem. Jadi Tuhan akan membawa pulang orang Yehuda yang dibuang ke Babel, pulang ke negeri mereka, pulang ke tanah air mereka. Kalau melalui jalur normal, jalurnya yaitu tadi, dari Babel, lihat aja ke arah hulu Sungai Efrat dan Tigris, Syria, lalu belok ke kiri, ke arah selatan, masuk ke Kanaan, sampai ke Yerusalem. Tapi enggak mau Tuhan lewat jalur itu. Maunya lewat jalur baru, jalan baru yang lurus. Yaitu lewat padang gurun Arabia itu. Begitu memahaminya. Baik, sekarang silahkan ke Yesaya 40 ya. Yesaya 40. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah himpas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah ini, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan
dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini persiapan di gurun ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 9. Ini persiapan di gurun, ini jalannya begini lurus ya. Ayat 9. Hai Sion pembawa kabar baik. Hai Yerusalem gitu ya. Hai Sion pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Nah sekarang begini, orang Yehuda, umat Allah yang di Babel, dibuang di Babel ya, itu dulu memang berdosa. Terus mereka sudah membayar kesalahannya ya, karena sudah menerima hukuman. Sudah beres ini. Lalu Tuhan mau membawa mereka pulang. Maka kemudian ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Tuhan mau lewat, siapkan jalan. Tuhan mau lewat, siapkan jalan yang lebar, lurus, rata. Ya, lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan. Bukit harus dibuat menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk harus dibuat datar. Nah, persiapan di padang gurun ini jalan yang apa Tuhan mau lewat itu ya. Lalu Nabi juga teriak kepada Sion, Sion, Yerusalem, naik ke atas gunung, kasih tahu kota-kota Yehuda, Tuhan mau datang. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Jadi orang-orang atau kota-kota di Yehuda diajak untuk bersiap menyambut kedatangan Tuhan dari Babel ke Yerusalem, datang membawa tawanan yang sudah dibebaskan. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu enggak? Yang ini dulu, baca yang tertulis, bukan baca yang di pikiran ya. Catatannya begitu. Bisa dipahami? Kok enggak ada Yohanesnya? Ya itu dulu. Makanya baca yang tertulis. Enggak akan ketemu Yohanes di sini. Jadi yang harus diperhatikan sekarang begini dah. Suasananya susah atau senang kalau membaca Yesaya 40? Senang, Pak. Bapak Ibu, ya itu tadi lihat. Tuhan akan membebaskan umatnya dari perbudakan bukan perbudakan, dari pembuangan di Babel, akan bawa mereka pulang. Silahkan lihat ke ayat 9. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik. Naik ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkan suaramu. Katakan kepada penduduk, kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Dia datang dengan kekuatan, dan ayat 11, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya. Balik lagi, bisa rasa suasananya enggak? Ini susah apa senang? Senang, Pak. Senang kan ya? Nah, kalau karena Tuhan mau datang, maka harus dipersiapkan jalan. Persiapannya, ini persiapan yang menyenangkan karena Tuhan mau datang.
Nah, suasana gembira ini yang menjadi penting. Tuhan mau datang, orang harus dipersiapkan jalan. Nah, kemudian sekarang baru pindah ke Injil yang di Yohanes tadi ya, Injil Yohanes. Silahkan kembali ke Yohanes bab 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kemudian ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ya bukan terang itu, tetapi harus bersaksi tentang terang itu. Itu kan sama dengan mengatakan terang itu adalah Yesus, Yohanes bersaksi tentang terang, Yohanes bersaksi tentang Yesus. Lalu ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Pertanyaannya, siapakah Yohanes? Nah, kemudian lihat ayat 23. Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau kita melihat kutipan yang diambil oleh Yohanes dari kitab Nabi Yesaya, yang dikutip berapa ayat? Enggak sampai 1 ayat kan ya? Yang diambil hanyalah suara berseru-seru padang gurun, jalan Tuhan. Luruskan jalan Tuhan. Nah, ini Yohanes tidak mengambil segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya. Tapi yang menjadi penting, Tuhan mau datang, siapkan jalan. Nah, begitu membacanya. Jadi mana padang gurunnya? Nggak akan ketemu. Padang gurun tempat Yohanes berkarya dengan padang gurun yang di kitab Nabi Yesaya tadi, ya sudah berbeda. Kemudian, jalan yang dimaksudkan oleh Yohanes juga bukan jalan yang melintasi padang gurun Arabia lagi. Nah, Tuhan akan datang, karena itu siapkan jalan. Suasana yang harusnya terjadi ketika Tuhan datang, itu suasana yang ini gembira tadi. Nah, datangnya itu kemana? Datangnya itu bagaimana? Nah, sekarang begini. Kalau kalau ngomong renungan Advent ya, kalau bicara renungan Advent, Tuhan Yesus mau datang, itu artinya Tuhan Yesus mau lahir. Orang bersiap dengan mengaku dosa, dengan bertobat. Itu kalau renungan Advent begitu. Tetapi kita lihat lebih jauh dari itu. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu kalau mendengar Tuhan mau datang itu, Bapak Ibu senang, takut, sedih, pengen lari, atau bagaimana reaksinya? Harusnya senang, Pak. Terus kenapa kok jadinya nggak senang? Harusnya senang, berarti kan nggak senang. Senang, Pak. Nah, yang membuat orang nggak senang ketika Tuhan datang apa? Menghakimi tadi itu kan ya. Iya. Kenapa kalau Tuhan menghakimi itu saya nggak senang? Takut berdosa, Pak. Takut ketemu Tuhan, lalu Tuhan periksa dosa. Tunggu dulu, ini jawaban seperti itu, tolong ya, malam hari ini harus dikoreksi itu. Maksudnya begini, apakah
Tuhan itu baru menghitung dosa, itu ya, pakai bahasa gampang, setelah dia datang. Enggak. Ayo, pertanyaannya jelas loh ya. Apakah Tuhan baru menghitung dosa kita itu setelah dia datang? Tidak. Sudah menghitung dari mula. Dari mana mengatakan tidak? Dari mana mengetahui itu? Bapak Ibu bisa lihat waktu ini pengadilan akhir yang di Injil Matius itu loh. Ketika Anak Manusia datang dengan kemuliaan, dia akan memisahkan semua manusia seperti gembala memisahkan domba dari kambing, gitu kan ya? Iya. Jadi sudah dipisahkan di awal. Jadi penghitungan gitu ya, dosa dan enggak dosa itu sudah terjadi di awal. Lalu yang berdosa di kiri, yang enggak berdosa di kanan, sudah begitu kan? Bukan satu-satu dipanggil, diperiksa, kanan kamu. Satu lagi maju, diperiksa, kiri kamu. Enggak begitu. Sudah ditahkan. Berarti antara yang baik dan yang jahat sudah dilihat, diperhitungkan ketika orang masih hidup di dunia. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat di perikop-perikop lain juga begitu. Jadi waktu ini kalau membaca yang di kitab Wahyu, ini kitab Wahyu ya. Begitu orang mati itu sudah ada stempelnya. Ini anak kalah ini. Kasih stempel di jidatnya. Yang lain lagi, wah ini ya orang beriman ini, stempel di jidatnya. Oh, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan. Sudah langsung dipisahkan begitu. Jadi kalau orang bicara tentang takut ketemu Tuhan karena masih berdosa, berarti yang perbaikannya harusnya kapan? Wah, pada waktu pertobatan. Kapan itu? Enggak ada kata lain, sekarang. Gitu kan? Ya. Nggak bisa nunggu. Ntar aja deh, kayaknya umur saya masih agak panjang nih. Nggak bisa menjelang kematian baru mikir tentang bertobat. Kalau menjelang kematian baru bertobat, jangan-jangan itu bukan bertobat. Bertobat itu dalam arti yang sederhana kan tidak berdosa lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau sudah mau mati, berbaring di tempat tidur itu, terus nggak bisa ngapain, bisa nggak dia berdosa? Ya, saya nggak ngata-ngatain orang ya. Tapi kalau orang sudah di tempat tidur kesakitan, mau mikir jorok aja udah nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Kenapa? Nahan sakit, nggak sempat mikir aneh-aneh. Dosa yang paling gampang pun nggak bisa dilakukan. Apalagi mau melakukan yang baik. Nah, kalau itu yang terjadi, itu bukan bertobat. Bukan karena bertobat lalu nggak akan melakukan dosa lagi. Malah bukan begitu. Tapi dia sudah tidak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa. Makanya nggak berdosa. Tapi itu bukan bertobat. Itu kan sama dengan akan ini ya, sekali lagi saya nggak ngomongin siapa-siapa lo ya. Dulu waktu matanya masih sehat, suka apa itu kedip-kedip, goda-goda perempuan gitu ya. Terus setelah matanya terus kena katarak tebal, terus bilang tobat, aku nggak akan genit lagi dengan mataku. Gimana mau genit coba matanya? Mau ketutup katarak. Itu bukan tobat, tapi nggak bisa lagi. Nah, lalu bagaimana orang bertobat itu? Begini saja, ya ilustrasi yang gampang ya. Ini besok Minggu, Romo Kardinal akan datang ke rumah Bapak Ibu, gitu ya. Jawaban yang wajar sebagai seorang Katolik yang baik. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Khusus datang ke rumah Bapak Ibu, ini Romo Kardinal. Nggak akan kemana-mana, ke rumah Bapak Ibu doang.
Rumahnya diberesin atau enggak? Diberesin, Pak. Rumahnya diberesin. Kemudian makanannya disiapin yang gimana? Yang Indomie, disukai kardinal. ya, Indomie double gitu. Enggak akan. Enggak. Enggak akan. Kemudian Bapak Ibu ingat-ingat ya, pikirkan benar-benaran. Sederhana saja. Kalau Bapak Ibu ketemu sama Romo Kardinal, itu ngomongnya biasa saja atau ada yang berubah di cara berbicara? Ada yang berubah. Ya, saya menunduk. Saya tidak mengatakan mengada-ada, membuat-buat loh ya, bukan. Ya. Kemudian, yang misalnya ya, yang biasanya latah saja, kalau udah ketemu orang yang sangat dihormati, ngomongnya akan hati-hati kan? Iya. Kemudian, ibu-ibu kalau sendirian di rumah, duduknya sopan terus apa enggak? Ada. Enggak apa. Lebih, kamu sendirian kok. Iya. Tapi ketika ada pribadi yang saya hormati datang ke rumah saya, maka lihat, bukan dibuat-buat. Saya duduk dengan sikap sopan kan ya. Sikapnya sopan, bicaranya sopan, memilih kata-kata yang benar, begitu kan ya. Nah, Iya. sekarang silahkan membayangkan yang seperti itu. Tuhan mau datang. Kalau Tuhan mau datang, apa yang harus saya siapkan? Bersihkan diri. Jadi bukan soal nanti rumahnya, ya, jangankan apa ya, yang soal hati ya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang rumah kita sebagai tempat kehadiran Tuhan, kita pun bisa jadi punya tempat khusus kok untuk Tuhan, tempat kita berdoa itu. Nah, kemudian ketika Tuhan datang, maka suasananya harusnya suasana senang. Ya iya dong, Tuhan, Romo Kardinal datang aja saya senang, apalagi Tuhan sembah Romo Kardinal datang. Masa saya nggak senang? Kalau sampai Tuhan datang dan saya nggak senang, berarti itu ada masalah. Ada masalah. Masa Tuhan saya datang, saya nggak senang? Pribadi yang mengasihi saya, pribadi yang pernah jadi manusia untuk keselamatan saya, mati sebagai manusia untuk keselamatan saya, mau datang. Kalau memang saya mengasihi dia, saya pun akan senang. Nah, karena ya, saya senang Tuhan akan datang, maka yang akan saya lakukan apa? Membersihkan bukan soal rumah, tetapi diri pribadi. Dan kemudian akan ketemu hal yang sederhana seperti ketika ada orang terhormat yang datang ke rumah kita. Bicara pun diatur, bicara pun dipilih kata-kata yang mau diucapkan. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu silahkan mengingat, orang bisa berbicara baik, enggak mengomong-ngomong yang jelek-jelek, karena hormat akan seseorang, tapi bisa juga karena saya memberi teladan kepada orang lain. Nah, itu kalau memberi contoh kepada anak-anak kan juga harus hati-hati kalau bicara, bersikap gitu kan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ini, bukan memberi teladan dalam hal ini ya, tapi karena saya senang Tuhan akan datang, maka yang harus saya siapkan adalah rumah hati saya gitu ya. Ketika berbicara, ketika bersikap, ketika berlaku terhadap sesama, disitulah saya sadar Tuhan akan datang dan saya senang, selalu saya mempersiapkan diri dengan cara ini, bersikap, bertutur kata, dan berlaku benar. Nah, kalau kita memperhatikan yang seperti ini, maka ketika mengingat kedatangan Tuhan untuk kedua nanti di akhir zaman, atau datang sebagai pribadi waktu kita mati, maka yang harusnya terjadi bukan takut, tapi senang. Bapak Ibu ingat kan, berapa lama Bapak Ibu mengatakan merindukan Tuhan datang? Bapak Ibu ingat-ingat anamnesis yang lama itu. Kedatangannya kita rindukan. Lama, ya. Lama sekali kan Bapak Ibu mengatakan rindu Tuhan datang. Nggak mungkin Bapak Ibu mengatakan
Tuhan, kami merindukan kedatangan-Mu, tetapi jangan buru-buru datang. Ya bohong. Bilang rindu kok, tapi jangan cepat-cepat. Kalau sekarang kami mewartakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, kemudian kembali ketika bicara tentang ini, bertobat. Bertobat di sini berarti menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, dan karena orang mengalami kegembiraan menyambut kedatangan Tuhan, maka ia akan memperbaiki diri. Bukan karena takut diancam akan dihukum, tapi karena senang menyambut kedatangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Boleh nih? Enggak, Pak. Makasih. Wah, mengerti semua kayaknya. Cuma begitu aja kok, Pak. Iya. Menyambung tadi Pak Sito. Iya, Pak. Apakah Tuhan Yesus itu nggak masuk neraka ya Pak istilahnya untuk menebus dosa kita itu? Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Karena kan sebetulnya yang masuk neraka itu manusia ya Pak istilahnya. Nah, dia kan menebus kita. Nah, dalam rangka menebus itu kan dia menggantikan kita, kira-kira gitu Pak. Iya. Pemikiran saya kira-kira begitu. Ya, sekarang begini. Yang berdosa saya. Yang harusnya nanggung dosa saya. Yang harusnya dihukum saya. Yang harusnya terpisah dari Allah itu saya. Tetapi Tuhan Yesus menanggung hukuman yang harusnya saya tanggung. Yesus mengalami penderitaan, mati, dan kemudian bukan masuk neraka, tapi masuk ke dunia orang mati atau tempat penantian. Nah, dunia orang mati dalam pemahaman di dalam perjanjian lama, ya Bapak Ibu memang nggak ketemu gagasan tentang neraka kok. Belum. Tapi dunia orang mati itu bisa dikatakan situasi yang memang terpisah dari Allah. Dapatkah orang mati memuji Engkau? Di dunia orang mati, itu orang terpisah dari Allah. Dan itu terus kita lihat dalam banyak teks yang ada di dalam perjanjian lama. Orang yang masuk dunia orang mati, itu tidak bisa dikatakan dekat dengan Allah. Tetapi ya, terpisah dari Allah. Maka kematian untuk orang Yahudi itu menakutkan sekali kalau di perjanjian lama. Kalau dikatakan Yesus itu masuk ke dunia orang mati, itu sama dengan untuk sementara waktu Yesus mengalami rasanya terpisah dari Bapa, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Sito. Ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, sekarang begini. Bapak Ibu mungkin sudah sampai bosen kali ya ngomong tentang bertobat gitu ya, tobat. Bapak Ibu lebih sering ngasih tahu orang supaya bertobat atau dikasih tahu supaya bertobat? Maksudnya begini loh. Kalau saya itu sering memberitahu tobat kamu, untung saya nggak pernah ngomong gitu sih. Tobat kamu berarti saya melihat diri saya
pada waktu itu minimal ya, sebagai orang yang tidak memerlukan pertobatan, lalu saya melihat orang lain melakukan kesalahan. Enggak salah dengan itu, saya juga tidak mengatakan jangan atau itu salah, enggak. Tetapi kemudian begini, ketika kita menyampaikan supaya orang lain bertobat, kita dengan jelas pada waktu itu melihat kesalahan orang lain. Nah, kemudian begini, lebih gampang mana? Nyari salah orang lain atau nyari kesalahan sendiri? Yang lain. Lebih gampang nyari kesalahan orang lain. Refleks ketika saya dipersalahkan, langsung terima karena salah atau defend? Defend. Kadang-kadang bukan sekedar defend ya. Menyerang. Defend langsung menyerang balik gitu. Itu keren itu. Karena apa? Sekaligus bertahan tapi sambil menyerang. Itu kan keren itu. Dan kemudian ketika ditunjukkan yang salah, nunjuk yang salah bukan hanya satu jari itu. Bukan aku yang salah, tetapi kamu gitu langsung ini salah, ini salah, ini salah. Nyaut yang lain. Iya. Entah nanti mau pergi ke tempat kerja terlambat aja bantal bisa disalahin. Bantalnya baru, enak, tidurnya jadi nyenyak, bangunnya jadi kesiangan. Jadi dia telat karena bantalnya salah. Nah itu contoh menyalahkan. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu, bisa terjadi gitu ya. Orang memang sulit untuk melihat kesalahan yang ada di dalam diri. Tetapi kalau saya pernah nuduh orang lain salah, jangan-jangan itu kesempatan bagi kita untuk memeriksa diri. Itu bukan kemudian ayo kita tuduh orang lain ya. Tapi ketika kita menuduh orang lain, bisa jadi poin yang sama, kesalahan yang sama itu ya, diterapkan untuk memeriksa apakah saya pernah melakukan yang sama. Jangan-jangan saya melakukan yang sama, tetapi mungkin di bidang yang berbeda, dalam hal yang berbeda bisa terjadi. Nah, kemudian sekarang begini. Bapak Ibu, ketika kita bisa mengubah diri menjadi lebih baik ya. Bapak Ibu bisa pernah ngerasain senang apa? Senang, Pak. Ada rasa senang kan ya? Ya. Lebih senang mana? Ketika berdosa atau ketika memperbaiki diri? Memperbaiki diri. Pertanyaannya jelek ya. Orang bisa senang ketika sedang berdosa. Nggak sadar. Tapi kemudian perhatikan lagi tentang saya menjadi lebih baik dan karena itu saya senang. Saya bisa mengubah diri saya ketika saya senang. Nah, sekarang begini, saya ambil contoh yang tentang itu tadi, ibu yang mengandung dan mau melahirkan. Itu ibu kalau sedang waktu mengandung itu ngomongnya hati-hati apa enggak? Iya, Pak. Ngomongnya hati-hati, enggak sembarangan kan ya. Ketika waktu itu ibu bicaranya hati-hati, itu disertai dengan kekhawatiran atau kegembiraan? Aku nggak mau anakku nanti ngalami seperti yang aku omong, makanya aku ngomongnya baik-baik. Aku akan menjadikan diri teladan di rumah untuk anak-anak. Itu suasananya senang atau tertekan? Senang. Dengan harapan nantinya anak akan ya hidup baik, hidup benar gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang begini, perubahan diri atau kadang-kadang mungkin tidak soal dulu jahat sekarang jadi baik, tetapi bisa terjadi juga. Saya selama ini nggak melihat kalau ini kurang. Tapi kemudian saya sadar, ternyata bagian ini saya kurang. Lalu, ya bagian yang kurang inilah yang saya perlu perhatikan. Jadi ada yang jelas, dulu salah, saya nggak mau lagi. Ambil contoh begini, Bapak Ibu, saya itu kan lama tinggal di Malang ya.
mungkin bisa dibilang harian sudah ngomong. Kalau namanya mengumpat, umpatannya orang Malang itu saya sudah fasih, tekanannya pas, mau diucapkan serius atau bercanda saya bisa, saya tahu, saya melakukannya, mengucapkannya. Yang sekarang pada digunakan untuk ungkapan bercanda itu sekarang. Tapi ya itu bisa diungkapkan untuk serius, marah, dan saya lakukan itu tiap hari. Tiap hari. Sampai di satu saat ketika sedang mengumpat, ada anak kecil nengok saya. Nah, sejak itu saya berhenti. Kenapa? Loh, nanti kalau anak-anak itu nyontoh yang saya omongkan, jangankan nyontoh, baru ditengok anak seperti itu saja saya sudah tahu, harus berhenti. Nah, sejak itu sampai sekarang saya nggak pernah ngumpat, Pak. Itu kan jelas ya, dari mengumpat jadi nggak mengumpat. Tapi bisa jadi kita tidak selalu se ekstrim atau sehitam putih itu gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya bertanya tentang begini, apakah Bapak Ibu sudah cukup melakukan sesuatu untuk gereja dan Tuhan gitu? Bapak Ibu jawab apa? Akan jawab apa? Oh, udah kelebihan saya gitu. Belum cukup lah. Jadi tentang melakukan sesuatu untuk kepentingan gereja, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini kan nggak bisa berhenti. Tapi bisa terjadi orang memang mengatakan, ya bagian ini saya memang nggak pernah mikir. Tapi ada juga yang mengatakan, saya sudah melakukannya, tetapi rasanya kok masih ini kurang. Kemudian nanti akan ketemu sisi yang lain lagi. Semua orang Katolik ya berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu menilai sendiri kehidupan doa pribadi, apakah Bapak Ibu menilai diri sudah memadai doanya? Ada yang memang nggak pernah berdoa, iya ada, tapi kan nggak semua begitu. Ada yang berdoa, tapi coba periksa dan jawab sendiri jangan. Lalu lihat masih ada kurang nggak sisi-sisi tentang doa yang saya lakukan. Lebih jelas lagi, selama ini saya berdoa untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai seumur hidup saya berdoa itu paling jauh untuk anak saya. Gitu. Di luar itu nggak pernah saya berdoa. Hanya sejauh diri saya dan keluarga saya. Orang-orang lain mau kayak apapun nggak pernah saya singgung dalam doa saya. Nah, di situ saya sudah berdoa, tetapi ada yang saya perlu perbaiki. Ada sisi yang bisa dikatakan yang ini harus saya urus. Masa seumur hidup hanya berdoa untuk kepentingan pribadi? Itu kan keterlaluan. Nah, bisa jadi kemudian saya memperbaiki dengan berdoa juga untuk kepentingan yang lain. Ya, Bapak Ibu, itu ya ilustrasi atau contoh bagaimana bertobat tidak selalu berarti dulu jahat sekarang nggak jahat. Tapi memang ada yang saya ubah, saya perbaiki, tapi kemudian ada hal-hal yang memang saya perlu perbaiki dalam arti, ya saya sudah berdoa, tapi ada unsur-unsur lain yang saya perlu perhatikan dalam doa ini. Misalnya mendoakan orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa kita pelajari malam hari ini untuk pertemuan berikut. Jadi kita akan lihat Advent keempat, dan kita akan berbicara tentang Bunda Maria ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih. Ya, Pencerahannya. Terima kasih Pak Seto. Tutup berdoa ya. Pak Popo.